Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel YouTube kami, Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silahkan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, untuk di video kali ini ya, kita akan melanjutkan terkait prediksi soal-soal untuk UKP PPG, jenis soal PCK ya, Pedagogical Content Knowledge untuk bidang studi bimbingan konseling. Nah, di video sebelumnya Bapak Ibu kita sudah membahas untuk nomor soal 1 hingga 10 ya. Di video kali ini kita akan melanjutkannya dimulai dari nomor soal yang 11. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, nomor soal 11 Bapak Ibu ya. Baik, kita besarkan terlebih dahulu ya. Nah, baik, kami rasa sudah cukup. Nah, baik, mari kita mulai Bapak Ibu pembahasan untuk soal nomor 11. Seorang konselor sekolah melaksanakan program bimbingan kelompok dengan tema meningkatkan motivasi belajar siswa. Program tersebut dirancang dengan menggunakan metode diskusi kelompok, permainan edukatif, dan penayangan video inspiratif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan tujuan utama program bimbingan kelompok tersebut? A. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya motivasi belajar. B. Membentuk karakter siswa yang disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. C. Mengembangkan keterampilan belajar siswa yang efektif dan efisien. D. Meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar secara mandiri. Atau E. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Baik Bapak Ibu, kira-kira yang mana untuk jawaban soal nomor 11? Baik Bapak Ibu, untuk jawabannya adalah yang D ya. Meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar secara mandiri. Nah Bapak Ibu, untuk program bimbingan kelompok ya Bapak Ibu ya, yang dirancang dengan menggunakan metode diskusi kelompok, permainan edukatif, dan penayangan video inspiratif ini lebih tepat untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa Bapak Ibu ya, daripada hanya memberikan pengetahuan tentang pentingnya motivasi belajar. Nah, metode-metode tersebut Bapak Ibu, baik diskusi kelompok, permainan edukatif, ataupun penayangan video inspiratif ini memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menemukan sendiri alasan mengapa mereka perlu belajar ya. Hal ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan motivasi belajar yang lebih kuat dan langgeng. Nah, Bapak Ibu, mengapa tidak pilihan yang A Bapak Ibu ya, meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya motivasi belajar seperti itu. Nah, program ini Bapak Ibu tidak hanya memberikan pengetahuan ya, tetapi juga mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Kemudian kenapa tidak yang B, membentuk karakter siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, begitu ya. Nah, program ini juga bukan hanya bertujuan untuk membentuk karakter Bapak Ibu, tetapi juga untuk membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk belajar secara efektif. Mengapa juga tidak yang C, mengembangkan keterampilan belajar siswa yang efektif dan efisien, begitu ya. Nah, program ini juga tidak hanya fokus pada keterampilan belajar ya, tetapi juga pada pengembangan motivasi intrinsik. Dan mengapa juga tidak memilih yang E Bapak Ibu, meningkatkan hasil belajar siswa, begitu ya. Nah, program ini juga tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu, begitu ya. Namun
juga untuk meningkatkan motivasi belajar secara keseluruhan. Jadi untuk yang paling efektif untuk menjawab pertanyaan nomor 11 gitu ya, yaitu adalah yang D, meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk soal nomor 12 ya. Seorang guru BK ingin membantu peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Peserta didik tersebut sering merasa diasingkan dan dijauhi oleh teman-temannya. Hal ini menyebabkan merasa sedih, cemas, dan tidak percaya diri. Manakah strategi bimbingan konseling yang paling tepat untuk membantu peserta didik tersebut? A. Konseling individual. Dengan guru BK melakukan percakapan pribadi dengan peserta didik untuk memahami masalahnya secara mendalam dan mencari solusi bersama-sama. Kemudian yang B, konseling kelompok. Dengan guru BK memfasilitasi diskusi kelompok dengan beberapa peserta didik yang memiliki masalah serupa untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Kemudian C, teknik relaksasi. Dengan guru BK mengajarkan teknik relaksasi kepada peserta didik untuk membantu mengelola kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri. D, intervensi keluarga. Guru BK bekerja sama dengan orang tua peserta didik untuk memahami situasi di rumah dan mencari cara untuk membantu peserta didik di lingkungan keluarga. Atau E, modifikasi perilaku. Dengan guru BK membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuannya dalam bergaul dengan teman sebayanya. Baik, kira-kira yang mana Bapak Ibu yang bisa membantu anak peserta didik ya yang sering merasa diasingkan dan dijauhi oleh teman-temannya ya, sehingga itu menyebabkan dia merasa sedih, cemas, dan tidak percaya diri ya. Yang mana Bapak Ibu kira-kira strategi bimbingan konseling yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, dengan melakukan konseling individual ya. Nah, konseling individual ini Bapak Ibu merupakan strategi yang paling tepat untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul ya dengan teman sebayanya, karena memungkinkan guru BK untuk memahami masalahnya secara mendalam dan mencari solusinya secara personal. Jadi, guru BK dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan peserta didik dan mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang masalahnya, begitu. Nah, selain itu, konseling individual ini memungkinkan guru BK untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Nah, mengapa kita tidak memilih konseling kelompok Bapak Ibu ya? Yang B begitu ya. Karena meskipun konseling kelompok itu dapat membantu peserta didik untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama, namun strategi ini mungkin tidak cocok untuk semua peserta didik Bapak Ibu. Beberapa peserta didik mungkin merasa tidak nyaman untuk berbagi masalahnya di depan orang lain. Kemudian teknik relaksasi ya. Teknik relaksasi ini juga dapat membantu peserta didik untuk mengelola kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun, teknik ini tidak secara langsung mengatasi masalahnya dalam bergaul dengan teman sebayanya. Kemudian, kenapa tidak intervensi keluarga? Yang D ya. Nah, intervensi keluarga dapat membantu untuk memahami situasi di rumah dan mencari cara untuk membantu peserta didik di lingkungan keluarga.
Namun strategi ini mungkin tidak selalu tepat jika masalahnya tidak berasal dari keluarga. Kemudian kenapa tidak yang ya, modifikasi perilaku begitu. Nah, modifikasi perilaku itu dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang lebih baik. Namun, strategi ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan mungkin juga tidak efektif untuk semua peserta didik, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya bahwa konseling individu inilah Bapak Ibu ya, yang merupakan strategi bimbingan konseling yang paling tepat untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Karena di sini memungkinkan guru BK untuk memahami masalahnya secara mendalam dan dapat mencari solusinya secara personal. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk jawaban soal nomor 12. Baik, kita lanjut ke nomor 13. Butika, seorang guru BK di SMA Harapan Bangsa, ingin membantu siswanya yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebaya. Siswa tersebut bernama Andi dan dia sering terlihat menyendiri dan murung di kelas. Butika ingin membantu Andi agar dia dapat bergaul dengan teman-temannya dengan lebih baik dan merasa lebih diterima di sekolah. Manakah strategi bimbingan konseling yang paling tepat untuk membantu Andi dalam kasus ini? Nah, untuk strateginya sama seperti soal nomor 12 Bapak Ibu ya, namun kasusnya ini berbeda begitu ya, walaupun sama-sama kesulitan dalam bergaul ya. Yang A, konseling individu, dengan Butika melakukan konseling individual dengan Andi untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi Andi dan membantunya mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. B, konseling kelompok. Butika membentuk kelompok konseling dengan beberapa siswa lain yang juga mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebaya. Di dalam kelompok ini, Andi dapat berbagi pengalamannya dan belajar dari pengalaman orang lain. Atau C, teknik terapi bermain ya. Butika menggunakan teknik terapi bermain untuk membantu Andi mengekspresikan emosinya dan mengembangkan keterampilan sosialnya dalam suasana yang aman dan menyenangkan. Atau yang D, intervensi keluarga ya. Butika bekerja sama dengan orang tua Andi untuk memahami situasi di rumah dan membantu orang tua dalam memberikan dukungan yang tepat kepada Andi. Atau yang E, kombinasi strategi. Butika menggunakan kombinasi strategi bimbingan konseling seperti konseling individual, konseling kelompok, teknik terapi bermain, dan intervensi keluarga untuk membantu Andi secara komprehensif. Kira-kira mana Bapak Ibu untuk strategi bimbingan konseling yang tepat untuk membantu Andi dalam kasus ini? Apakah yang A, konseling individual? Apakah B, konseling kelompok? Apakah C, teknik terapi bermain? Atau D, intervensi keluarga? Atau E, kombinasi strategi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk kasusnya Andi tadi? Kasusnya Andi tadi ini ya, kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya. Dia sering terlihat menyendiri dan murung di kelas. Begitu. Baik Bapak Ibu, untuk jawaban yang tepat adalah yang E Bapak Ibu ya, kombinasi strategi, di mana Butika menggunakan kombinasi strategi bimbingan konseling seperti konseling individual, konseling kelompok, teknik terapi bermain, dan intervensi keluarga untuk membantu Andi secara komprehensif. Nah,
Kasus Andi ini Bapak Ibu membutuhkan intervensi yang komprehensif dan holistik. Oleh karena itu, kombinasi strategi bimbingan konseling inilah pilihan yang paling tepat. Konseling individual ya di sini membantu Andi memahami akar permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Nah, konseling kelompok dapat membantu Andi belajar dari pengalaman orang lain dan membantu rasa percaya diri. Nah, untuk teknik terapi bermain dapat membantu Andi mengekspresikan emosinya dan mengembangkan keterampilan sosialnya dalam suasana yang aman dan menyenangkan. Nah, untuk intervensi keluarga dapat membantu orang tua dalam memberikan dukungan yang paling tepat kepada Andi. Nah, dengan menggunakan kombinasi strategi ini, Ibu Tika dapat membantu Andi secara lebih efektif dalam mengatasi kesulitannya dalam bergaul dengan teman sebayanya dan meningkatkan kualitas hidupnya di sekolah. Nah, mengapa tidak memilih hanya di konseling individual, Bapak Ibu ya? Nah, meskipun konseling individual ini dapat membantu Andi memahami permasalahannya, namun konseling individual saja mungkin tidak cukup Bapak Ibu untuk membantu Andi mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bergaul dengan teman sebayanya. Nah, kenapa tidak memilih yang B, konseling kelompok, begitu ya? Konseling kelompok ini dapat bermanfaat bagi Andi Bapak Ibu, tetapi konseling kelompok saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi permasalahannya secara mendalam. Nah, kenapa tidak C, teknik terapi bermain? Teknik terapi bermain ini dapat membantu Andi mengekspresikan emosinya ya, tetapi teknik ini mungkin tidak cukup untuk membantunya mengembangkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bergaul dengan teman sebayanya. Nah, mengapa tidak yang D, intervensi keluarga? Nah, intervensi keluarga ini juga penting untuk memberikan dukungan kepada Andi. Tetapi, intervensi keluarga saja mungkin tidak cukup untuk membantunya mengatasi permasalahannya di sekolah. Jadi, untuk jawaban yang paling tepat untuk strategi bimbingan konseling kepada Andi adalah dengan kombinasi strategi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Ibu Rini, seorang guru BK di SMA Pelita Bangsa, ingin membantu salah satu siswanya, Budi, yang mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya. Ini sepertinya tipe soalnya kesulitan bergaul semua Bapak Ibu ya. Kita harus jeli sepertinya ini ya. Baik, Budi sering terlihat menyendiri, murung, dan dia jarang berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Bu Rini ingin menggunakan pendekatan konseling yang berpusat pada klien untuk membantu Budi memahami perasaannya dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan hubungan sosialnya. Berikut adalah beberapa langkah yang ingin Bu Rini lakukan. Nah, yang pertama, membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan Budi. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati saat Budi menceritakan permasalahannya. Yang ketiga, membantu Budi mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang dapat menghambat hubungan sosialnya. 4. Bekerja sama dengan Budi untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan hubungan sosialnya, seperti bergabung dengan klub atau kegiatan ekstrakurikuler, belajar berkomunikasi dengan lebih efektif, atau meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, mengevaluasi kemajuan Budi dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, urutan langkah yang paling tepat untuk membantu Budi adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu ya? Untuk urutan melakukan pendekatan konseling yang berpusat pada klien Bapak Ibu ya. Ini tadi yang dilakukan Ibu Rini tadi menggunakan
pendekatan konseling yang berpusat pada klien. Nah, untuk langkah-langkah yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Yang secara urut ya, harus secara urut begitu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah A 1 2 3 4 5 atau B 2 1 3 4 5, C 3 1 2 4 5, D 5 4 3 2 1 atau E 4 2 1 3 5. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silakan disimak dengan cermat ya. Baik, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu ya. 3 1 2 4 5. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu untuk yang langkah yang pertama ya, yang C 3 begitu. Ini yang nomor 1, 3 ya. Membantu Budi mengidentifikasi pola pikir dan perilakunya yang dapat menghambat hubungan sosialnya. Ini akan membantu Budi memahami akar permasalahannya dan bagaimana dia dapat mengubahnya. Kemudian yang kedua itu 1 ya, ini sebagai langkah yang kedua begitu ya. Nah, membangun hubungan yang positif dan saling percaya dengan Budi. Nah, hal ini penting agar Budi merasa nyaman dan terbuka untuk berbicara tentang permasalahannya. Kemudian yang langkah kedua ini sebagai yang ketiga ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati saat Budi menceritakan permasalahannya. Nah, ini menunjukkan kepada Budi bahwa Bu Rini peduli dan ingin memahami perasaannya. Kemudian langkah yang keempat yaitu poin keempat, sama ya. Bekerja sama dengan Budi untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan hubungan sosialnya. Nah, ini akan memberdayakan Budi untuk mengambil alih permasalahannya dan membuat perubahan positif. Kemudian langkah terakhir yaitu kelima ya, mengevaluasi kemajuan Budi dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa Budi tetap di jalur yang benar dan bahwa dia menerima dukungan yang dia butuhkan. Nah, urutan yang lain Bapak Ibu, baik yang A, B, D, E itu tidak seefektif urutan ini ya, 3 1 2 4 5. Karena mereka tidak mengikuti proses konseling yang berpusat pada klien secara logis. Nah, pilihan A, B, D, E memulai dengan langkah-langkah yang lebih fokus pada masalah dan solusi, yang mungkin membuat Budi merasa tidak didengarkan dan dipahami terlebih dahulu. Nah, begitu. Selain itu, khusus yang D Bapak Ibu, ini memulai dengan mengevaluasi kemajuan Budi ya. Nah, memulai dengan mengevaluasi kemajuan Budi ya, yang tidak tepat begitu sebelum Budi memiliki kesempatan untuk memahami permasalahannya terlebih dahulu dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Jadi pilihan yang paling tepat, urutan langkah-langkah untuk memberikan tadi ya, konseling yang berpusat pada klien adalah yang C ya Bapak Ibu ya, yang C begitu. Nah, ini ya, 3 1 2 4 5. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan.
Seorang konselor sekolah ingin membantu peserta didik kelas 10 yang mengalami kesulitan dalam memilih jurusan kuliah. Konselor tersebut ingin menggunakan pendekatan yang tepat untuk membantu peserta didik dalam proses pengambilan keputusannya. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk dilakukan konselor? A. Memberikan daftar jurusan kuliah yang tersedia di berbagai perguruan tinggi kepada peserta didik. B. Melakukan tes bakat dan minat kepada peserta didik untuk mengetahui potensi dan minatnya. C. Mendiskusikan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah seperti minat, bakat, kemampuan, dan peluang kerja. D. Memberikan nasihat kepada peserta didik tentang jurusan kuliah yang paling sesuai dengan kemampuannya. Atau E. Meminta peserta didik untuk mengikuti seminar tentang perencanaan karir. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Baik, pilihan yang tepat adalah yang C, Bapak Ibu ya. Mendiskusikan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah seperti minat, bakat, kemampuan, dan peluang kerja. Nah, pilihan C ini Bapak Ibu merupakan langkah yang paling tepat untuk dilakukan konselor ya, karena ini membantu peserta didik dalam memahami diri sendiri dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah. Hal ini Bapak Ibu akan membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang matang dan bertanggung jawab tentang masa depannya. Nah, pilihan yang A memberikan daftar jurusan kuliah ya, tidak membantu peserta didik dalam memahami diri sendiri dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah. Kemudian yang B, melakukan tes bakat dan minat, ini hanya memberikan gambaran umum tentang potensi dan minat peserta didik. Konselor perlu mendiskusikan hasil tes dengan peserta didik untuk membantu mereka dalam memahami maknanya. Kemudian yang D, memberikan nasihat kepada peserta didik. Ini tidak membantu mereka dalam memahami diri sendiri dan membuat keputusan yang matang. Kemudian meminta peserta didik mengikuti seminar tentang perencanaan karir ya. Ini juga sebenarnya dapat membantu peserta didik ya dalam mendapatkan informasi tentang berbagai jurusan kuliah. Tetapi konselor perlu membantu mereka dalam menerapkan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusannya. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang C Bapak Ibu ya, mendiskusikan berbagai faktor yang diperlukan untuk dipertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah seperti minat, bakat, kemampuan, dan peluang kerja. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pembahasan soal PCK ya. Pedagogical Content Knowledge untuk bidang studi bimbingan konseling. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian untuk pembahasan soal untuk video kali ini ya. Tadi kita membahas soal nomor 11 hingga 15. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan soal 16 hingga selanjutnya begitu ya, karena ini videonya sudah panjang begitu Bapak Ibu ya, kita sambung di video berikutnya saja. Nah, sebelum kami tutup Bapak Ibu silakan bisa mengapresiasi kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari kami untuk video kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya Bapak Ibu ya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, selamat belajar.